masih bersama Kang Mus Channel, dan kali ini saya ada di Kampung Rende dan sekarang lagi melihat situs sejarah Kerajaan Rende. Ini adalah makam para raja-rajanya di depan kita. Saat pertama kali datang ke Pulau Sumba di Nusa Tenggara Timur, mata Anda akan tertuju ke makam-makam berukuran besar yang letaknya tak jauh dari pemukiman warga. Sebagian besar makam-makam itu diletakkan di bagian depan atau di samping rumah warga. Semakin besar dan bagus rumah warga, maka biasanya makam akan terlihat semakin besar dan semakin megah. Saat Kang Mus Channel berkesempatan berkeliling ke Pulau Sumba pada akhir pekan lalu, begitu keluar dari Bandara Udara Internasional Umbu Mehang Kundandi, Sumba Timur, sepanjang jalan terlihat makam-makam berukuran sangat besar. Makam ini terletak persis di pinggir jalan utama. Ada yang terlihat dari bahan batu, bahan beton, dan ada juga yang terlihat menggunakan keramik. Tempatnya ini, Nah, jauh sekali tempat. ya, di mana itu, Pak? Itu Tanah Rara. Dari sini kurang lebih jaraknya itu 50 kilo. di Jadi kalau zaman dulu di Ger 50 kilo. lebih. Dari zaman dulu mana 100 kilo ada gitu. Jadi memang ditarik di mana waktu dari pagi ditarik, di mana saat malamnya di situ istirahat, potong hewan, ternak, begitu. Jadi di ngundang itu setiap kampung saat narik batu itu, bukan kampung sini aja, seluruh sampai ke wilayah juga ke barat, begitu dia. Jadi gitu. Sekitar 2 jam perjalanan dari pusat kota ada desa adat bernama Rende. Menurut sejarahnya, desa Rende dahulunya merupakan pusat kerajaan yang beribu kota di negeri Prayawang. Raja yang memimpin saat itu adalah Mangili Umbu Hinamarumata. Dari penglihatan Kang Mus Channel, sejumlah desa adat tertata rapi dan terlihat alami. Desa adat ini memiliki rumah-rumah tradisional yang sangat unik, terbuat dari bahan kayu, rumput ilalang, dan jerami. Masyarakat memperoleh kayu dari hutan setempat. Seperti yang kami lihat di kampung adat Prayawang, masih ada 8 rumah induk dengan kuburan batu besar. 8 rumah induk dengan kuburan batu besar sejak era megalitikum yang berbobot hingga 5 ton. Jumlah 8 merupakan simbol keturunan bangsawan kerajaan kampung adat Prayawang. Yang uniknya lagi, tangga masuk rumah adat itu menggunakan tanduk kerbau yang usianya sudah puluhan hingga ratusan tahun. Jadi ini peninggalan tradisi megalitikum, di mana seorang raja itu biasanya ditandai dengan batu besar. Dan di Sumba ini setiap raja akan dikubur di batu besar. Nah, yang ada tiang itu raja, tapi yang di bawah itu istilahnya hambanya atau ajudannya. Jadi antara raja dengan hambanya itu memang di sini dikubur berdekatan sebagai bukti kesetiaan. Jadi setiap daerah, setiap kerajaan pasti ada cara tersendiri untuk mengubur para iya sesepuhnya, betul. ya. Nah, cara di sini kalau di Mesir itu piramid batu juga. Ini mirip dengan Mesir, nah, makanya disebut tradisi megalitikum. Nah, di dalam kubur ini atau piramida Mesir itu juga seluruh harta dari rajanya ada di dalamnya, makanya besar. Nah, ini juga emas, semua benda kesayangannya itu ikut masuk di dalam kuburnya. Jadi setiap raja-raja ini ada emas masing-masing itu. Tapi ini kan sebenarnya masuk kategori wisata sejarah, Gus. Nah, Gus Jazil sendiri melihat potensinya gimana nih di sini sebenarnya? Nah, ini sebenarnya tradisi lama yang dimiliki di setiap tempat atau raja lah, atau di sini ya, kayak perdikan begitu yang dimiliki oleh raja, dikelilingi oleh rumah-rumah adat mereka. Ini tradisi lama, cuman yang menjadi agenda pentingnya itu ketika ada raja mau dimakamkan. Oh, begitu ya? Ya, itu menjadi perayaan besar dari seluruh keluarga-keluarga raja berkumpul. Nah, kalau kepingin tahu nanti Nunggu raja mati.
Sudah ada. Oh, sudah ada. Bulan berapa, Pak? Bulan depan, tahun depan. Tahun depan akan ada penguburan Raja Gongi. Karera, ya. Karera. Karera Tonggongi. Karera Tonggongi. Umbo Yadar. Itu semua raja-raja karena si Imam satu nenek moyang. Itu semua warga marga itu akan hadir di sana dan memberikan persembahan-persembahan begitu sebagai bentuk penghormatan. Nah, itu yang paling rame. Nah, menarik bukan? Kang Mus Channel juga berkesempatan melihat langsung nih kerbau berusia puluhan tahun dengan tanduk besar yang dipersiapkan untuk acara pemakaman keturunan raja berikutnya. Nah, kita lanjut ke kerbaunya, guys. Ini dia salah satu kerbau yang tanduknya besar. Melihat kerbau tanduknya sebesar itu, kira-kira ngebayangin nggak kalau sampean itu mirip sebenarnya gitu? Pas awal saya melihat itu emang biasa aja ya, pas saya mendekat agak-agak mirip gitu. Makanya saya agak menjauh lagi. Gitu. Kalau dikira kembar. Anda sangat antusias sekali melihat kerbau bertanduk besar ini. Apakah karena ada kekembaran atau gimana? Kayaknya seperti saudara gitu. Saudara. Saudara yang lama nggak bertemu ya. Dengan tanduk kerbau ini, apakah ini karena mirip atau gimana? Jadi umur 41 tahun baru lihat kerbau segini ini. Jadi rasa-rasa badan juga rasa-rasa mirip gitu ya? Masih gedean sana. Masih gedean sana. Oke, siap. Minta